Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 4422101993. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hukum pidana dan beberapa pembagian yang ada di dalam hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan hukum pidana terlebih dahulu. Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut para ahli, yang pertama ada Van Hamel, hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan bagi mereka yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua ada menurut Prof. Moel Jatno, adalah perbuatan pidana yang dirumuskan dan diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembagian yang ada di dalam hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif adalah hukum yang dikenal dengan istilah ius poenale, merupakan hukum pidana yang dilihat dari sisi atau aspek larangan-larangan untuk melakukan suatu perbuatan, hal mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pemidanaan bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana subjektif. Adapun hukum pidana subjektif atau yang dikenal dengan istilah dalam bahasa Belanda dengan sebutan is poëniendi, merupakan peraturan yang berisi atau mengenai tentang hak atau kewenangan negara untuk satu menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum, dua menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara pada si pelanggar hukum pidana tersebut. Yang kedua, ada hukum pidana dalam pembagian pidana material dan hukum pidana formil. Adapun beberapa pendapat dari para ahli yang memberikan penjelasan mengenai hukum pidana material dan hukum pidana formil sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Hamel yang memberikan pembedaan antara hukum pidana material dan hukum pidana formil. Adapun Van Hamel mengatakan pendapatnya bahwa hukum pidana material ini merupakan hukum pidana yang menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman, sedangkan hukuman pidana formil merupakan hukum pidana yang menunjukkan bentuk dan jangka waktu yang mengikat berkenaan dengan pemberlakuan hukum pidana material. Yang ketiga ada pembagian hukum pidana dalam pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang pemberlakuannya ditunjukkan kepada semua warga negara selaku subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, sehingga setiap warga negara setiap negara harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam hukum pidana umum. Hukum pidana khusus. Adapun hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang pemberlakuannya hanya dikhususkan pada subjek hukum tertentu saja. Yang ketiga ada hukum pidana umum, merupakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah pemberlakuan pada subjek hukum yang berada dalam perbuatan melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah negara. Yang keempat, ada pembagian hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis merupakan hukum pidana atau undang-undang yang bersumber dari satu, hukum pidana yang terkodifikasi, yaitu kitab undang-undang hukum pidana yang disingkat KUHP dan kitab undang hukum acara pidana. Dua, hukum pidana yang di luar kodifikasi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Hanya hukum tertulis yang berlaku dalam hukum pidana yang dijalankan oleh negara. Hukum pidana tidak tertulis. Sementara itu, hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan. Namun demikian, ada satu dasar hukum yang dapat memberi kemungkinan untuk memberlakukan hukum pidana tidak tertulis,
seperti hukum pidana adat yang memiliki arti yang sangat terbatas berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan, susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil.